Hit. Enggak datang. Ya Allah. بنية أن الله يفتح علينا والمسلمين فتوح العارفين ويفقهنا وإيهم في الدين ويفيض علينا ويفيض على قلوبنا وقلوبهم ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين ويجعلنا وإياهم من حزب المفلحين وأن الله يمن بالشفاء والعافية والسلامة لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة وأن الله يتم مقصودنا ومقصودهم ويقضي حوائجنا وحوائجهم ويفرج كروبتنا وكروبتهم وأن الله يتوب ويعفو علينا ويحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه ويختم لنا ولهم بالحسنى إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي بسر الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ismana semua ni di luar tiga semua bil wad'il arabi wa huwa ja'lul lafzi dalilan 'ala al ma'na kama qala ba'dhum wa qala jumhur syarihin al muradu bil wad'i huna al qasdu wa huwa an yaqsida al mutakallimu ifadata as-sami'i ay ifadatan tamman wa hadha al khilafu lahu iltifatun ila al khilafi fi anna dilalatal kalami hal hiya wad'iyatun am aqliyatun wal asahhu as-sani ila akhirih ma qala. Rukun kalam yang ke berapa tuh? Lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i yang ke-14. Yaitu bil wad'il arabiyyi dengan wada'lah. Maksudnya dengan bahasa Arab. Wa huwa itu wada' yaitu ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na. Menjadikan oleh orang Arab lah akan lafaz menjadi dalil atau bukti lah 'alal ma'na atas makna lah. Nah, jadi lafaz contoh Zaidun lah, Zaidun itu kan lafaz, kalau lafaz mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah kalau lafaz. Nah, kemudian Zaidun itu ada makna.
wa huwa az-zat lah. Nama panjangnya apa tadi? Wahia atau wahiyalah, wa huwa az-zatu al-musyakhasah. Apa tadi? Al-mu'ayyanah al-musyahadah fil kharij. Bahasa kita Zaidun itu sebuah lafaz atau sebuah nama menunjukkan diri orang yang punya nama. Zat bahasa kita nama sama. Kan isim kalimat lah, isim itu kalimatun ya, kalimat. Dalat ala ma'nan ya fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wad'an. Nah, jadi makna situ itu zat ya lah, zat nang baikong, zat nang kau di nyata, nang kau dipandang dengan kasat mata. Lah, zat nang kau dilihat nih, nang nyata bahasa kita lah. Nah, itu katanya Zaidun lah, bahasa Arab nih lah, atau dengan hantaran atau dengan pemakaian orang Arab gitu. Kama qala ba'dhum, sebagaimana telah mengata oleh sebagian ulama yang mentafsirkan bahwa bil wad'i itu adalah bil wad'il arabiyyi lah, wad' Arabi. Terus kemudian waqala jumhurus syarihin, telah berkata oleh mayoritas kebanyakanlah pensyarah jurumiyah lah, atau pensyarah ilmu nahwu. Al muradu bil wad'i huna, yang dimaksud dengan wad' huna ay fi tafsir wad'i lah al waqi'i fi haddil kalam, atau langsung aja huna ay fi haddil kalam gitu. Yaitu al-qasdu lah, qasad. Nah, jadi ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada mentafsirkan wad' jadi bil arabi, ada mentafsirkan bil qasd. Nah, jadi kalau ulama yang mentafsirkan kalam bil wad'i, maka situ keluar lah kalamnya orang ajam, lah kalamnya orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Ma laisa bi arabiyyin, minolah tafsir definisi ajam lah. Wa huwa ma laisa bi arabiyyin. Jadi siapa aja, bangsa apa aja dintolah, bila kada berbahasa Arab, bahasa Arab Quran, bahasa Arab hadis, bahasa Arab fusha lah, maka kalamnya itu bukan disebut apa tadi? Kalam menurut ulama nahwu lah. Itu kalau bil wad'i ditafsirkan dengan bil arabi lah. Nah, kemudian kalau ulama tidak mengatakan bil wad'i di sini adalah qasad nih, kesengajaan. Definisinya kan tadi dalam semuanya. Huwa itu qasad ayyaqsidal mutakallimu, si pembicara, si mutakallim lah, menyengaja, ada kesengajaan basilah akan ifadatas sami'i, memberikan faidah kepada orang yang mendengar. Faidahnya faidah yang sempurna basilah. Cak mubtada ada khabarnya, fi'il ada fa'ilnya. Apalagi itu fi'il syarat ada jawab syaratnya. Pokoknya ifadahnya itu sempurna. Nah, jadi kalau tafsir dengan bil qasdi, maka keluar di situ kalam nang gairul maksud lah. Yaitu seperti perkataannya orang tidur, kalau perkataannya orang yang lupa, walaupun dengan bahasa Arab lah, tinggallah. Kharaja bihi ghairul maqsad ini. Nah, jadi kakalami an-naimi wasahih. Nah, jadi walaupun dengan bahasa Arab, tapi nya kadada kesengajaan untuk ifadah kepada orang lain, sesame lah, maka kalamnya tadi kada dipadahkan kalamnya orang apa tadi, kalamnya ulama nahwu, karena
syaratnya sebuting tinggal ya Allah. Kadida qasad setelah kadida kesengajaan tadi. Nah, pamil lagi lah. Nah, kemudian pendapat ulama nambah pendapat qasad apa di wadha itu qasad di etirat orang anuai lah, di etirat orang untuk mengeluarkan kalam bangsa ajam deh. Kalam yang bukan berbahasa Arab. Lalu dijawab oleh ulama jumhur syarihin tadi bahwa alif lam yang ada di al-kalamu itu adalah iwadun an mudhaf ilaih semuanya. Kalamun nuhat atau alif lamnya apa semalam? Li'ahdil hudur bisa atau li'ahdil zihni bisa lah, atau alif lamnya itu apa? Iwadun lah an mudhaf ilaih lah. Kalamun nahwiyin gitu. Kalamun nahwiyin. Jadi kada usah lagi untuk mengeluarkan kalam bangsa ajam, karena dengan kata-kata al-kalam sudah secara otomatis keluar bahasa selain bahasa Arab. Nah, oleh karena itu mana tadi? Ulama nahwu lah mentafsirkan yang mu'tamad adalah bil wad'i, di sini adalah bil qasdi. Terus wa hadzal khilafu, bermula perbedaan pendapat ini khilaf antara pensyarah mentafsirkan wadha, ada bil wad'il arabi, ada bil qasdi. Nah, jadi khilaf ini pulang lahu iltifatun ilal khilafi. Ai ruju'un gitu. Iltifat maknanya ruju'un. Artinya perbedaan ulama tentang tafsir wadha di sini lah, wal makna anna khilafahum huna fi tafsir wad'i mabniyun, dibina ulang alal khilafi, atas perbedaan pendapat fi dilalatil kalam. Nah, jadi hal hiya wad'iyatun am aqliyatun. Hal di mana hamzalah hiya, apakah dia dilalah kalam itu wad'iyatun lah, ay wad'iyatul Arab, orang Arab lah, atau aqliyatun secara akal aja lah. Oleh karena itu sini wal aslahu ja asani, pendapat yang paling sahih dilalah kalam di sini adalah yang kedua. Berarti yakin lah. Inilah kan ba'dhum fassara bil wad'il arabi, ini kan seperti Ibnu Dha'ib adalah di dalam kitab Syekh Khalid lah, dalam Syekh Khalid ni lah Azhariyah saya Azhariyah ya. Nah, di kitab sini ya lah. Bismillah. Di sini kan tadi tafsir wadha ulama khilaf, ada mengatakan bil arabi, ada mengatakan bil qasdi. Lalu perbedaan pendapat ini pulang dikembalikan lagi, maksudnya dibina lagi lah atas khilaf pada dilalah kalam, apakah hiya dilalatul kalam tadi wad'iyah atau aqliyah. Nah, lalu ulama yang mengatakan dilalah kalam itu adalah wad'iyah, berarti inya mentafsirkan wadha di sini adalah bil wad'il arabi gitu. Nah, wa man qala, dan orang yang mengatakan bahwasanya dilalah kalam itu adalah aqliyah, berarti inya mentafsirkan wadha itu bil qasdi gitu ya lah. Ampamlah. Contohlah
Kan semalam lafaz itu terbagi dua lah, ada mufrad, ada murakkab gitu. Ada mufrad, ada murakkab. Allah. Zaidun mufrad lah, Zaidun mufrad. Nah, Zaidun itu artinya lafaz lah, lafaz. Madlulnya maknanya ya tadi azat kalau zat. Nah, mempaham makna zat itu gitu lah. Pada lafaz Zaidun ngarannya kan dilalah. Allah. Al-kalamu dal ngarannya huwa labzul murakkabul mufidu bil wadi ngarannya madlul. Mana makna dari al-kalam menurut ulama nahwu. Nah, dilalahnya itu ya Allah mempaham makna kalam dari lafaz kalam. Apakah itu wad'iyatun dari bangsa orang Arab? Ya kan wadiha Arabiah atau secara akal aja. Nah, dinta. Jadi menurut kaul nang asah kan yang kedua aja. Nah, yang kedua. Nah, berarti kalaunya ulama tadi mentafsirkan dilalah kalam tadi wad'iyah, berarti ini mentafsirkan wadha dengan wadha bil arabi lah. Nah, kalaunya inya tadi memadahkan tadi dilalah kalam itu aqliyah, maka ini mentafsirkan wadha itu bil qasdi ya Allah. Dengan qasad, dengan ada niat dan ada kesengajaan dari ya. Paham kira-kira. Contoh terus baca. Fa inna man arafa musamma Zaidin. Fa inna man arafa musamma Zaidin. Maka orang yang mengetahui, kenal adalah mengetahui akan musamma Zaidin, musamma makna lah, yaitu zat apa tadi? Az-zatul musyakhasah lah, al-mu'ayyanah al-musyahada fil kharij. Begitu disebut Zaidun, ingat ikongan sigit sudah, pahamlah masalah. Wa arafa, dan dia pula mengetahui akan musamma qaimin. Zaidun qaimun. Qaimun apa maknanya tadi? Az-zatu al-muttasifu bil qiyam. Zat yang bersifat dengan berdiri. Zat yang bersifat dengan berdiri. Jadi makna Zaid az-zat, makna qaim az-zat al-muttasifah bil qiyam. Kemudian dia wasami'a, mendengar, lalu disusun dua, Zaidun qaimun. Nah, susun Zaidun qaimun. Ya Allah, kita susun. Nah, tulisannya menjadi Zaidun qaimun. Nah, silakan. Ya Allah. Nah, Zaidun qaimun. Sami'a bi'irabihil makhsusi, dengan i'rabnya yang khusus. I'rab yang paling ringkas lah. Zaidun mubtada'un, qaimun khabaruhu. Ringkas lah. Zaidun mubtada'un. Terpanjang. Wa huwa marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa amiluhu al-ibtida' ya Allah. Qaimun khabaruhu wa huwa marfu'un wa 'alamatu rabbih dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, siapa amilnya? Zaidun ya Allah. Nah, itu i'rab menang maksus. Mendengarnya jawab man, jawabkah khabarkah? Fa inna man, khabarnya lah jumlahnya. Fahima, maka dia paham.
bid-darurati dengan mudahan makna hadal kalami akan makna ini kalam. Oleh maknanya apa ya? Makna hukum atau nisbah lah. Makanya sebutul qiyami li Zaidin lah, sebutul qiyami li Zaidin. Nah, itu artinya dilalah kalam ngarannya lah. Fatakunu dilalatul kalam allati yathbutul qiyam li Zaidin mustafadun bil aqli. Kalaunya kita tafsirkan wada' tadi apa? Bil qasdi. Nah, pahamlah. Kalau kita bedakan dari fatakunu dilalatul kalam allati yathbutul qiyam li Zaidin mustafadun bil wad'i, berarti apa tadi? Bil wad'i ingatnya bil arabi lah. Bil arabi berarti wada' itu ditafsirkan dengan bil arabi, dengan bahasa Arab. Apa lagi lah? Itu yang dimaksud oleh Al-Azhari adalah Syekh Azhari. Paham nggak Adet? Jadi Zaidun qa'imun lafaz itu taudal. Subutul qiyam li Zaidin artinya madlul atau makna. Mempaham makna subutul qiyam li Zaidin dari lafaz Zaidun qa'imun ngaranya dilalah. Enggak kan kalam itu ngaranya lah kalam. Tersusun daripada dua isim lafaz murakkab mufid bil wad'i. Paham lagi lah. Ketek wa hadzal haddu bermula definisi kalam ay haddul kalami. Wa hadzal haddu bermula definisi kalam li jama'atin, yaitu bagi sekelompok ulama nahwu dinta. Minhum min jama'ah al-Jazuli. Nah, Imam al-Jazuli ulama nahwu lah. Wallahu alam bismillah. Al-Jazuli ini pengarang Dalail ka ada ta'ala. Al-Jazuli nah. Isyarahnya kada dipedahkan sini. Nah, kemudian wahasiluhu yarji'u atau yurji'u ila i'tibari arba'ati umurin. Al-labzu wat tarkibu wal ifadatu wal wad'u. Bermula berarti wahasiluhu bermula kesimpulannya. Wahasiluhu wahasilu hadzal hadd lah. Yurja'u dikembalikan itu had kalam tadi kepada memandang 4 perkara tadi. Atau dikembalikan kepada memandang 4 perkara, yakni 4 rukun kalam. Pertama al-labzi, boleh bacalah jadi badal arba'atin. Wat tarkibi tarkib, wal ifadati ifadah, wal wad'i dan wada'laha. Oke, bisa nyamanlah. Kemudian misalu ijtima'iha bermula misal terkumpulnya 4 perkara tadi, yaitu Zaidun qa'imun. Nah, jadi lafaz Zaidun atau contoh Zaidun qa'imun ini adalah contoh terkumpulnya rukun kalam gitu lah, 4 macam.
Fayasduqu ala Zaidun qaimun annahu labzun. Maka atau fayusdaqu lah, dibenarkan atas kalimat Zaidun atau atas contoh Zaidun qaimun, annahu bahwasanya contoh Zaidun qaimun itu labzun. Ya, saya lapaslah. Kenapa? Lianna kalimat Zaidun qaimun, contoh Zaidun qaimun sautun, suara lah, amun disuarakan. Mustamilun, lagi mengandung, ala zayi zai, wal ya'i ya, wad dali dal, wal qafi qaf, wal alifi qa, wal hamzati i-nya, wal mimi lah mim. 1 2 3 4 5 6 7 huruf lah, 7 huruf. Nah, jadi 7 huruf ini sebagiannya lah daripada huruf hijaiyah. Ya, nah, wahiyah itu 7 huruf tadi, ba'du hurufi itu. Sebagian daripada huruf alif adalah ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa. Ila akhiriha, sampai habis, sampai 28 huruf hijaiyah. Sebagian daripada yang itu lah. Nah, sebutnya yang sudah mencukupi syarat yang kedua pulang. Wa yasduqu pulang ala kalimat Zaidun qaimun, anna Zaidun qaimun itu jisidin murakkabun, ya Allah, disusun. Lianna Zaidun qaimun tarakkaba, bersusun ia min kalimataini, daripada 2 kalimat. Kalimat pertama Zaidun, kalimat kedua qaimun, isim keduanya lah. Wayas mana tadi? Al-ula ay al-kalimatul ula, yaitu kalimat Zaidun. Wasaniyatu ay al-kalimatus saniyah, yaitu qaimun. Kalau minimal 2 kata tersusun. Terus kemudian wayasduqu pulang ala Zaidun qaimun annahu mufidun, ya Allah, memberi faidah. Li'annahu kalimat Zaidun qaimun afada faidatan, memberikan faidah akan sebagai faidah. Faidahnya di sini adalah faidah yang sempurna lah. Nya bidalah faidah lawan makna lah. Jadi kalaunya faidah kebiasaan itu adalah ikhbar panglagin lah. Nah, jadi faidah tuh lah, faidah tuh. Faidah misalnya lah, al-ikhbar bi qiyami zaidin. Lah, kalaunya dilalahnya lain bohong lah, dilalatuhu atau apa tadi? Dilalatuhu atau apa tadi? Maknanya lah, makna atau hukum atau nisbahnya apa tadi? Subutul qiyam li zaidin, ya Allah. Nah, paham. Bila dilalah kalam itu aqliyah, wada' itu tafsirnya apa tadi? Bil qasdi. Nah, bila dilalah kalam tadi wad'iyah lah, maka wada' itu tafsirnya bil arabi. Nah, baiklah, jadi ada perbedaan faidah mahabarakan bahwa si Zaid itu berdiri, nah itu faidahnya. Lam takun, yang tidak ada faidah tadi, inda sami'i, di sisi si pendengar. Likauni sami'i kana yajhalu qiyama Zaidin, tu yang Allah titik bacanya lah. Yajhalu ya lah.
qiyam Zaidin. Lam takun, yang tidak ada faidah itu sebelumnya lah. Indas sami'i, di sisi orang yang mendengar. Karena yajhalu, adalah si sami itu kada tahu akan berdirinya si Zaid. Contoh lah supaya paham. Zaid ini kan satruk sudah 2 tahun, umpamalah satruk 2 tahun. Lalu ujar si Muhammad lawan si Adit mu Zaidun qaimun, si Zaid sudah bisa berdiri wah ini lah. Nah, jadi kata-kata Zaidun qaimun kan berhabar bahwasanya menetapkan berdiri bagi si Zaid, kan berhabar menetapkan berdiri bagi si Zaid gitu. Nah, kalau kita bahas lagi lah, dilalah atau makna, yalah ada 2 situ lah, ada makna atau nisbah lah, nisbah kalamiyah, ada nisbah kharijiyah, sebenarnya supaya kita ulang-ulang lah. Nisbah mana sini lah. Nah, jadi nisbatul kalamiyah lah, ada nisbatul kharijiyah namanya lah. Nah, jadi istilah dilalah nisbah makna hukum lah sama aja lah. Nah, nisbah kalamiyah apa tadi? Subutul qiyami Zaidin. Ada kerja al-waqi' lah, kenyataannya di lapangan nih. Bujuran gak sih itu berdiri kadakah? Enggak, ujar Muhammad ilah Zaidun qaimun. Nah, di mantik ini apa ngarannya? Jumlah apa? Jumlah khabariyah ngarannya. Nah, jumlah khabariyah. Ujar si Adit dinokah. Muhammad berkata lah, qala Muhammad dinokah. Qala Muhammad kepada li Adit dinokah. Nah, dalakah Adit saya lah. Jadi Muhammad Zaidun qaimun. Nah, di dalam mantik ngaranya ini jumlah khabariyah ngaranya. Arti khabariyah kan apa? Mahtamala as-sidqa wal kadhiba lidzatihi lah, lidzatihi. Lah, kalam atau jumlah apa misalnya yang boleh jadi benar beritanya tadi atau bujur. Nah, kalam khabari. Nah, bisa jadi bujur, bisa juga bohong. Lizatihi, karena memandang zat khabar lah, jangan memandang zat si mutakalim. Bila memandang zat mutakalim semalam Allah Ta'ala yang berfirman lah, jelas sudah kalamnya itu bujur. Atau Rasulullah yang bersabda, jelas sudah kalamnya itu bujur. Ini memandang zatnya lah, memandang zat. Nah, kemudian apabila makna atau nisbah kalamiyah tadi sesuai lawan kenyataan, dihilangi aditai lah si Zaid tadi. Oh, soalnya Zaid bisa bujur, bisa berdiri, sudah. Pahamlah. Nah, berarti beritanya ini ngarannya bujur lah, kalamnya ini sidqon. Lah, si Muhammad ngarannya orang yang jujur, shadiq ngarannya. Tapi bilanya nisbah kalamnya ini kada sesuai dengan kenyataan, wah ya Muhammad itu dusta yang kubah, nah ya. Nah, jadi kalamnya itu kazib, ngarannya bohong. Nah, pahamlah. Nah, memandang zat kabar lah. Kalau memandang zat orangnya sudah pembohong lah. Lain khabariyahnya. Memandang zat kabar lah. Nah, paham lagi lah. Nah, sedikit ada membahas di mantik.
Nah jadi tadi mana tadi semuanya nang tadinya si Adit kada tahu habar yolah disampaikan oleh Muhammad Zaidun Qaimun, faidahnya kan mahabarakan si Zaid berdiri. Kalau faidahnya lah namanya tadi si Adit yajhal qiyam Zaidin. Dikatakanlah wa yasduqu pulang ala Zaidun qaimun annahu maqsudun Allah. Annahu kalimat Zaidun qaimun itu disengaja mengucapkannya lah. Kenapa? Li'annal mutakallima, karena orang yang berkata-kata lah qasada menyengaja atau berniat bihadzal lafzi dengan lafaz ini akan ifadatal mukhatabi, memberikan faidah nih kepada orang yang dikhitab, yakni orang yang mendengar tadi. Alah, faidahnya apa tadi? Faidahnya apa tadi? Adit mendapatkan faidah al-ikhbar bi qiyami Zaidin tadi. Nah, kemudian fakharaja bi qawlihi al-lafzu al-isyaratu wal kitabu wan nusubu wal uqadu. Nah, kayaknya kita bahas semuanya kayaknya insyaallah. Wallahu a'lam. Ya kah? Qala Muhammad Ibnul Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Qala Muhammad ibnul Husain. Qala Muhammad ibnul Husain wa hadha an-na'tu wa nahwuhu fil Qur'ani yadullu ala fadlil ulama wa anna Allah azza wa jalla ja'alahum a'immatan lil khalqi yaqtaduna bihim. Ujar Muhammad bin Husain, bermula sifat ini, naat sifat ini dan seumpama sifat ini nah yang ada dalam Quran, diantaranya kan sifat para ulama, mereka itu takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha apa semana min ibadihil ulama. Di antaranya lagi sifat sidin itu kalau berjalan yolah semalam di permukaan bumi, mereka itu berjalan haunan, rendah hati lah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman.
banyaknya lagi lah kelebihan-kelebihan atau sifat-sifat para ulama yang ada di dalam Quran. Yadullu kabarnya lah wahadan yaitu menunjukkan naat atau sifat itulah ala fadlil ulama'i atas keutamaan para ulama. Yadullu pulang ala anna Allah azza wa jalla atau kepada fadlillah anna Allah azza wa jalla bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahum menjadikan mereka itu a'immatan para imam, para ikutan, nah pemimpin, jadi orang-orang yang diikut bahasa kita ikutan lil khalqi bagi makhluk. Yaqtaduna mereka mengikuti, makhluk ini mengikuti adalah bihim dengan para ulama tersebut. Karena para ulama lah perkataan mereka, perbuatan mereka lah berlandaskan Quran dan hadis, jadi panutan. Makanya orang-orang bahari lah kada maunya menggawi sesuatu amun inya kada tahu hukumnya bertakun dulu dengan ulama lah. Sebab kalau beramal mengerjakan suatu ibadah tanpa dengan ilmu, amal kan mardut Allah. Ibadahnya ditolak lah. Jadi bertakun bolehkah kadakah? Nah, kalau perlu belajar pakadinah lah, kaifiyat wudu kayak apa, istinja kayak apa lah, sembahyang kayak apa. Terus kemudian akhbarana Abu Bakrin haddatsana Abu Syu'aibun Abdullah ibn al-Hasan al-Harrani bacanya lah al-Harrani haddatsana Marwanu ibnu Abdillahi ar-Raqiyyu lah. Ra-nya bertasdid, qafnya bertasdid juga. Haddatsana Fudailu ibnu Iyadin an Laythin an Mujahidin fi qawlihi ta'ala azza wa jalla yu'til hikmata may yasha'u. Yu'til hikmata may yasha'u. Nah, jadi Al-Quran ayat berapa tuh? Surah Al-Baqarah lah. Surah Al-Baqarah ayat 269 lah. Al-Mujahid ini mengomentari firman Allah Ta'ala, mungkin bolehnya ahli tafsir lah. Ujasidin qala Mujahid nya ayatnya gini lah sebelum itu. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia Allah Ta'ala memberikan al-hikmata akan ilmu yang bermanfaat gitu. Al-hikmah di sini ilmu yang bermanfaat kepada orang yang dia kehendaki. Lah, kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu kalau Imam Mujahid ini berkata, hikmah di sini menurut Sidin adalah al-ilmu wal fiqh di sini. Nah, ilmu
ilmu yang bermanfaat, mungkin ilmu ma'rifah juga lah, wal fiqhu, dan paham dalam urusan agama lah. Lalu sambungan ayat, wa may yu'ta, ditolak semuanya, wa may yu'tal hikmata, barang siapa diberikan akan ilmu tadi, maka sungguh dia diberikan akan kebaikan yang banyak. Nah, ada juga mentafsirkan al-hikmah di sini adalah al-isabah fil qaul wal fi'l, benar dalam ucapan, benar dalam segala perbuatan. Karena Allah Ta'ala yahdi, memberikan petunjuk kepada hikmah tadi kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya. Jadi barang siapa diberikan oleh Allah Ta'ala isabah fil qaul, isabah fil fi'li tadi, berarti diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan yang banyak. Nah, adapun menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan bil hikmah di sini ujisidin adalah al ma'rifah bil Quran. Nah, tahu pinandu basilah mengetahui dintoh dengan Al-Quran, baik dari segi bacaannya, tafsirnya, hukumnya, nasikh mansukhnya, muhkamatnya, mutasyabihatnya lah, dan lain-lainnya. Itu menurut Ibnu Abbas. Nah, jadi alhamdulillah ya Allah, kita kaji bagaimana lah, hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu, sudah untung. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Uja guru bahit, hatinya tenah mau menuntut ilmu, berarti inya sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan. Jadi kena al-maut ala dinil Islam insyaallah. Terus kemudian haddatsana pulang Abu Bakrin, haddatsana Abul Fadli Ja'far ibnu Muhammadin as-Sandali, as-Sandali bacanya lah, as-Sandali. Haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammadin az-Za'farani, Za'farani. Haddatsana Syababatu, haddatsana Warqa'u, Warqa banyalah, an ibni Abi Najihin an Mujahidin fi qaulillahi ta'ala jalla wa ataina hukman wa ilman. Ini surah apa? Surah Yusuf lah. Surah Yusuf. Dan ya Allah Ta'ala kami berikan kepada siapa? Wa atainahu, Nabi Musa kah? Hukman wa ilman lah. Hukman di sini ya tadi, ai hikmatan lah, wa fiqhan fid dini. Dalam tafsir Safwatut Tafasir itu malah atainahu hukman wa ilman lah. Kami berikan nih kepada Nabi Isa lah. Ditanya nih Musa mana? Allah subhanahu. Hukman ay hikmatan adalah ilmu yang bermanfaat, wa ilman, maksud ilman di sini fiqhan tadi, paham dalam urusan agama. Nah, uji Imam Mujahid qala al fiqhu wal aqlu wal ilmu. Itulah. Paham enggak? Paham dalam urusan agama, pintar alatnya ya Allah untuk memahami ilmu agama, wal ilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian akhbarana Abu Bakrin, haddatsana Abu Bakrin Ibnu Abi Dawud, haddatsana Usaidu, tasghirlah Usaidu
ibnu Asimin haddatsana al-Husainu yakni ibnu Habsin al-Asbihani haddatsana Sufyanu an Abi Najihin an Mujahidin fi qaulillahi azza wa jalla wa laqad atayna Luqmanal hikmata. Nah, ini surah apa ini? Surah Luqman lah. Surah Luqman. Wa laqad atayna, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman. Jadi Luqman ini adalah seorang wali lah. Menurut kaul bukan nabi dia lah, seorang wali bangsa orang hitam lah, Habasyi lah, berkulit hitam, bibir tebal ya Allah, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah ya Allah. Karena Allah Ta'ala ini kada memandang postur tubuh seseorang ada, pakaian kada juga lah, tapi Allah memandang hati seseorang lah, menggiring ketakwaannya. Apa sesuai tadi? Yu'til hikmata may yasha. Jadi kata-kata pandang bulu Allah Ta'ala memberikan ilmu lah. Seorang Habasyi berkulit hitam ya Allah, bibir kandel, tapi alim orangnya lah. Nah, populer sih terkenal sih. Di dunia maya apa? Di dalam Quran lah. Nah, qala ujar Mujahid al-aqla. Jadi Allah berikan Luqman ini akal yang cerdas ya Allah. Wal fiqhu, paham dalam urusan agama. Wal isabatu, dan benar maksudnya di dalam ucapan dan perbuatan, tapi fi ghairi nubuwatin lah. Bukan kenabian. Nah, jadi maksudnya ai lam yakun nabiyan wa lam yuha ilaihi. Nah, jadi Luqman ini bukan sebagai seorang nabi dan bukan pulanglah kata-kata hikmahnya itu wahyu dari Allah Ta'ala ada, tapi hikmah lah kata-kata mutiara sih. Al-isabah fil qaul dan tafsir, wasadat fil ra'yi, betul di dalam pemikiran sidin, pendapat sidin lah. Kemudian tuturan sidin itu sesuai dengan kebenaran, lah sesuai lawan hak. Nah, tapi sidin ujar Mujahid dalam tafsir itu sambungannya sebenarnya lah ujar sidin al-hikmah, qala Mujahid al-hikmah al-fiqhu wal aqlu wal isabatu fil qaul. Jadi walam yakun, jadi fi ghairi nubuwah ini maksudnya lah walam yakun nabiyan. Bah siapa sidin? Innama kana hakiman, seorang ahli sufi aneh sidin lah. Terus kemudian akhbarana Abu Bakrin haddatsana Abu Bakrin lah Ibnu Abi Dawud akhbarana Abu Umayyah banyalah jaga barisnya lah. Akhbarana Yazid bin Harun akhbarana Warqa'u an ibni Abi Najihin an Mujahidin fi qawlihi azza wa jalla wa laqad atayna Luqmanal hikmata. Kata dia lah qala ujizidin al-fiqhu wal aqlu wa isabatul qawli fi ghairi nubuwatin. Maksudnya lam yakun nabiyan. Sidin bukan jadi seorang nabi kadang. Akhbarana Abu Bakrin akhbarana Ibrahimu ibnu Musa al-Jauzi akhbarana Yusufu ibnu Musa akhbarana Waqi'un akhbarana Ali ibnu Salih an Abdullah ibni Muhammadin ibni Uqailin an Jabir ibni Abdullah fi qawli azza wa jalla ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Surah apa nih? An-Nisa adalah An-Nisa. Ati'u Allah lah, taatilah oleh kalian akan Allah, dan wa ati'ur rasulah, taati juga tunduklah
dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa ulul amri minkum, dan ulama, bismillah, fuqaha, ulama. Ujar menurut siapa? Ujar menurut siapa tadi? Jabir bin Abdullah lah. Jadi ulul amri sini bukan pemerintah lah, tetapi ulama. Mungkin baharilah pemerintah juga, cuma pemerintah tuh alim juga orangnya lah, alim. Menurut di sini qala Jabir bin Abdullah, ulul amri di sini adalah ulul fiqhi wal khair, orang-orang yang mempunyai kepahaman ilmu agama dan kebaikan. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala tunduk patuh lawan Allah dan Rasulnya dengan berpegang teguh lah dengan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita bilang tunduk kepada nama tadi para ulama. Terus kemudian sampai yang kebab celah. Akhbarana Abu Bakrin akhbarana Abul Abbas Ahmad bin Sahlin Al-Ashnani akhbarana Al-Husain bin Al-Aswadi Al-Ajli, ainnya baris ke bawah lah, Al-Ajli. Akhbarana Yahya ibnu Adam akhbarana Syarikun an Laithin an Mujahidin fi qaulillahi azza wa jalla wa ulul amri minkum ujasidin, qala, mereka itu adalah al-fuqaha'u, ulama-ulama fikih, wal ulama'u, para ulama. Nah, jadi bukan pemerintah sila, ulul amri. Qala wa haddatsana Yahya ibnu Adam akhbarana Al-Fadlu ibnu Muhalhil, samalah bacanya lah. Yalah, ibnu Muhalhilun, Muhalhilin. Wa fi nusakh Al-Mufaddal lah. Akhbarana Al-Fadlu ibnu Muhalhilin, an Mughirata an Ibrahima misla qala, siapa tadi? Mujahid adalah. Nah, ulul amri minkum adalah al-fuqaha dan para ulama. Nah, kemudian kita akan datang babu zikri ma ja'at bihi sunan wal atharu min fadlil ulama'i fid dunya wal akhirah. Ini bab yang akan datanglah menyebutkan keutamaan para ulama di dunia dan akhirat berdasarkan hadis-hadis Nabi dan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita lah dimatikan oleh Allah Ta'ala husnul khatimah, masuk surga bila hisab. Ala hadina wa likulli salih ala hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma istiqamah wa 'ala syai'in qadir. Allahumma akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bit ta'awwujina bil 'afiyah. اللهم إن حول أحوالنا والمسلمين من سبحانك بما تعالى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا مع سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا يا الله والدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا خوالنا والحاضرين من أولئك المتقين وحسبك المفلحين ومن عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.